Fotokopi aja paling. Sampai dia fotokopi. ada teman dulu yang rajin mencatat kita ketinggalan, tapi saya minta itu. Sampai sekarang saya masih ujian negara zaman dulu kami kan ke Bandung kan, ya ke Unpad zaman dulu itu nostalgia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi semuanya. Hari ini adalah podcast pertama kita yang berada posisi kali ini lokasinya di Universitas Pakuan Bogor. Perkenalkan, saya dengan Devia Sherly dan saya juga merupakan salah satu alumni dari Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor. Dan tentunya ini adalah merupakan bagian yang paling saya nantikan dari perjalanan panjang dulu semasa saya masih kuliah sampai saat ini. Merupakan sebuah kebanggaan saya berada di titik ini, bisa membuat sebuah program podcast di Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor. Dan setiap perjalanan itu pasti punya asal, punya cerita. Dan bagi kita semua adalah asal itu bernama Fakultas Hukum Universitas Pakuan. Podcast perdana ini bukan sekedar tentang masalah-masalah yang rumit tentunya ya, tetapi juga merupakan perjalanan tentang reuni nantinya, yang mungkin ini menjadi tema pertama kita hari ini adalah menyambut reuni Fakultas Hukum Pakuan Bogor. Dan pagi ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumni juga di Fakultas Hukum yang sekarang merupakan orang penting tentunya. Beliau adalah Bapak Dr. Eka Ardianto Iskandar SHMH. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Dan beliaulah saat ini yang menjadi Dekan Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor. Bapak Dama. Alhamdulillah sehat. Sehat. Dan mungkin silahkan Bapak, saya ingin Bapak bercerita sedikit tentang perjalanan Bapak sampai ada di atau menjadi dekan di Fakultas Hukum Universitas Pakuan. Siapakah Bapak? Baik, terima kasih Mbak Devi. Ini satu momen yang sebetulnya langka tapi luar biasa ya. Begitu lulus tahun 96 itu, 97 itu saya justru lebih banyak di dunia praktisi. Jadi ya kenapa saya terjun ke dunia hukum, mungkin diawali seperti pepatah bilang, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Jadi kebetulan orang tua saya juga dulu alumni Unbo, bahkan kemudian menjadi Pakuan dan menjadi salah satu dekan juga di sini di Fakultas Hukum ini. Jadi mungkin karena sering banyak interaksi dengan orang tua sehingga membawa saya mungkin berkecimpung di dunia hukum. 2008 itu kemudian ada suatu kegelisahan dalam diri saya melihat kondisi hukum pada saat itu, sehingga saya pikir saya perlu melakukan perubahan. Perubahan itu bisa terjadi melalui pola pendidikan di fakultas saya rasa. Maka saya kakinya dua waktu itu, satu sebagai praktisi, kemudian saya terjun ke akademisi. Semangat saya adalah melakukan perubahan di bidang hukum dan pola perilaku masyarakat terutama dalam berhukum. Tapi Bapak juga alumni tentunya ya? Ya, saya tahun berapa Pak? Alumni lulus di sini, saya angkatan tahun 92, lulus tahun 96. Kalau nggak salah waktu itu saya itu 3 tahun 8 bulan sebetulnya. Wow. Kalau zaman kami dulu kan 9 semester ya, tapi kita tempuh dengan 3 tahun 8 bulan dan saya salah satu dari 7 orang lulusan tercepat pada saat itu. Alhamdulillah ya, artinya bisa menyelesaikan perkuliahan tidak hanya tepat waktu tapi lebih cepat. Lebih cepat. Lebih cepat. Saya Pak. Saya bilang saya angkatan tahun 86 Pak. Oh ya, berarti senior saya Mbak Devia nih, tak ini formal. Tapi selesainya lama. Nah
tadi Bapak sudah menceritakan tentang ya perjalanan karir sampai ada di titik saat ini. Kemudian juga tentunya punya nostalgia khusus ya Pak ya di Fakultas Hukum. Banyak Pak. Pasti banyak lah ya. Jadi kalau dulu kita zaman waktu sekolah tuh saya pernah dengar masa indah, sampai ada lagunya masa indah itu masa SMA. Ternyata buat saya masa indah itu justru masa perkuliahan, bukan masa SMA. Saya nggak tahu ya. Jadi memang banyak memori, entah itu dengan teman, entah itu dengan teman dekat, entah itu juga dengan dosen-dosennya. Artinya memang suasana di Fakultas Hukum pada saat saya berkuliah itu berbeda, Mbak Devia, dengan pada saat ini ya, dimana dengan banyak keterbatasan waktu itu, tapi kita juga terpacu dan termotivasi untuk terus dan semangat. Tapi anak-anak sekarang dengan high tech ya, dengan teknologi kemajuan, ada e-book dan lain-lain, saya rasa Kita dulu fotokopi aja Pak. Fotokopi aja sampai Pak. dibilang Sampai dia fotokopi. ada teman dulu yang rajin mencatat kita ketinggalan, tapi saya minta itu. Sampai sekarang saya masih teringat. Ya, jadi beliau itu, kita ada berteman 7 orang itu, salah satu itu rajin banget nyatat itu. Jadi kita kalau ketinggalan pasti minta sama beliau. Mudah-mudahan kalau beliau mendengarkan podcast ini ya, nanti kita kan ada rencana mau reuni ya kalau salah. Ya, itu. nanti kita bahas juga sedikit. Nanti ya mudah-mudahan bisa kumpul sama-sama. Ya. Dan sekarang beralih ke masa kini, di mana Bapak Hmm. sekarang sebagai dekan, ya kan? Kemudian juga Bapak tentu melihat langsung dinamika mahasiswa hukum generasi dulu dengan Betul. generasi sekarang. Betul. Nah, menurut Bapak, apa ada tantangan terbesar Pak? Atau peluang emas kah bagi mereka di era digital yang saat ini? Nah, jadi sangat berbeda sekali dengan masa kami dulu. Kami dulu kan waktu zaman dulu ya kuliah, waktu dosen ini ya kita mendengarkan, mencatat ya, dan mungkin sedikit banyak juga dia beraktif. Tapi kalau sekarang justru dibalik. Sekarang ini mahasiswa harus aktif. Dosennya harus men-trigger, menciptakan bagaimana suasana perkuliahan itu bisa hidup. Iya. Jadi, karena dengan berpikir kritis ya, mereka bisa mengemukakan, menyampaikan ide-ide yang bahkan kadang-kadang saya takjub. Kenapa? Sebetulnya mahasiswa sekarang itu kritis-kritis loh, dan apa ya, berani speak up. Iya. Dan saya memang di masa saya ini, masa saya kan dilantik itu baru tanggal 1 Agustus yang lalu. Saya sudah mencoba berkoordinasi dengan mahasiswa dan anak-anak kelembagaan. You should try to speak freely. Itu kamu harus bicara, tapi tetap mengedepankan adab. Karena saya bicara dengan anak-anak mahasiswa itu, Anda tuh walaupun pintar, tapi adab harus di atas ilmu. Itu kan adab ya Pak ya. Betul. Iya. Secara ini kan Fakultas Hukum, kita belajar hukum itu bukan hanya hukum pasal kan Pak ya. Kalau misalnya ada teman-teman, sahabat atau siapapun pemirsa yang berkeinginan putranya untuk menimba ilmu di Fakultas Hukum ini, tak usah diragukan lah. Bisa sedikit Pak dijelaskan akreditasi apa tadi Unggul ya. Jadi kita itu mendapatkan akreditasi unggul dari Bank PT. Ya, akreditasi unggul itu merupakan standar yang ditetapkan ya, standar capaian dari fakultas atau prodi itu ya, itu dijadikan parameter di dunia pendidikan. Jadi kalau zaman kami dulu itu kan status perguruan tinggi prodi itu kan ada yang pertama itu terdaftar, mungkin Mbak Devi masih ingat dulu ya, terdaftar, diakui, disamakan. Ujian negara. Ujian negara zaman dulu kami kan ke ke Bandung kan, ya ke Iya. Unpad zaman dulu itu nostalgia ya. Aduh, ya. Nah, kalau zaman sekarang kita kita hitam ke Bandung. Pak, kita mau ada rencana dari program IKA tentunya juga ya. Ini akan ada reuni Pak. Jadi kita mengadakan itu antara 2 sampai 3 tahun sekali lah. Insya Allah tahun ini kita adakan di bulan Desember. Harapan Bapak seperti apa? Baik, terima kasih. That's good question ya. Jadi memang untuk reuni ini sendiri itu sebetulnya kan seperti Mbak Divya tadi sampaikan ya, itu kegiatan rutin yang mungkin 2-3 tahun sekali dilaksanakan. Saya sebagai pimpinan di Fakultas Hukum Unsur ini sangat amat mendukung ya. Karena tidak hanya temu kangen, tapi kita juga bisa mendorong bagaimana alumni-alumni ini bisa memberikan kontribusi yang lebih
lembaga ataupun terhadap alma maternya, ya. Karena alma mater itu bisa besar, ya, dengan dukungan salah satunya dari alumni. Bahkan dalam menyusun kurikulum itu juga melibatkan alumni, ya, khususnya di situ dari unsur mitra, ya. Jadi sehingga diharapkan dengan adanya masukan-masukan dari alumni dan mitra itu, kurikulum ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan pasar nanti. Jadi mahasiswa yang lulusan dari UNES Pakuan atau dari Fakultas Hukum ini khususnya, supaya betul-betul siap tidak hanya dari sisi keilmuan, skill, tapi juga memang dibutuhkan dalam dunia kerja. Jadi makanya saya rasa ini sangat momen yang bagus sekali. Reuni ini tidak hanya, betul Mbak Devia tadi sampaikan, tidak hanya temu kangen, tapi juga bisa memberikan highlight kepada mahasiswa-mahasiswa kita ini agar mereka memiliki gambaran bahwa pertama saya nggak salah pilih loh kuliah di Pakuan, di kampus kita tercinta ini. luar biasa. Saya sangat mendukung, dan ayo teman-teman alumni ya dari semua angkatan, kan reuni akbar ya, Ya, insya Allah dari Unbo ya Pak. Dari zaman Unbo sampai dengan angkatan 2021. Iya. Angkatan 2021 ya. Jadi silakan. Kalau misalnya ini saya himbau untuk datang, sehingga kita tidak hanya bernostalgia tapi juga bisa memberikan masukan-masukan yang terbaik untuk Fakultas Hukum tentunya. Baik, setelah tadi kita sudah berbincang sedikit tentang reuni Pak ya, woro-woro, dan tentunya itu nanti akan menjadi sebuah pertemuan yang luar biasa. Temanya adalah, nih Pak, temanya seru nih Pak. Merajut hati, meneguhkan janji. Waduh, berat. Jadi merajut hati, kita merajut. kemudian meneguhkan janji, tapi janjinya harus janji yang positif ya Pak ya. Positif ya, bukan CLBK loh. Bukan loh, jangan salah sangka, bukan CLBK loh itu. Ya. Apalagi kalau nagihnya nagih utang Pak. Nagih utang apalagi. Jadi janji untuk memberikan Iya. kontribusi yang terbaik bagi alma mater kita. Ya, itu kan maksudnya ya. Kan dulu kita punya komitmen Pak ya, Betul, pada saat masuk betul. dulu. Ya gitu, insya Allah. Nah itulah tadi tema reuni kita. Sekali lagi, merajut hati, meneguhkan janji, 7 Desember 2025, lokasinya tentunya di Universitas Pakuan Bogor. Jadi jangan lupa Datang ya. datang ya. Oke, demikian podcast kita kali ini, dan kita akan lanjut. Oh iya Pak, tapi sebelumnya kita ada satu kenang-kenangan ini dari salah seorang alumni kita yang sekarang dia punya ini nih Pak, sebuah lukisan ya? untuk ini dari Kanemu ya. Kanemu ini kakak kelas saya juga nih Pak. Ini kayaknya Bogor banget ya Pak ya. Nah, katanya untuk Bapak ini. Oh iya, makasih. Gitu. Terima kasih loh nih ya. Iya. Dari Kanemu, terima kasih loh. Ada Ini IG-nya bisa suasana Bogor di-follow ya. ini ya. Oke, ini ada suasana Bogor. Suasana Bogor lawan zaman kita dulu ya. Lawan Surya Kencana, zaman banyak dulu. ininya Pak, Nostalgia. sekalinya banyak. Nanti kita Terima mungkin kasih bisa- alumni Oke. atas. Demikian podcast kita kali ini. Ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu lagi di episode yang akan datang, tentunya dengan tema-tema yang lebih menarik dan membawa manfaat buat semuanya, buat masyarakat juga tentunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.